Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Dimas Abdusra Kurniawan dalam acara Teknoflash untuk menyampaikan berita-berita yang teraktual dan terkini seputar teknologi informasi dan game. Berita pertama, hadir dari munculnya game online strategi yang berjudul Dota 2 dan Heroes of New World yang cukup fenomenal di kalangan pecinta game Indonesia dan mungkin juga di dunia. Berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja, bahkan dewasa juga sangat menikmati ini. Ditambah lagi dengan visual video yang sangat tajam membuat orang betah bermain untuk waktu yang lama. Tidak jarang juga bila di berbagai tempat mengadakan kompetisi untuk ini. Penasaran seperti apa persaingan kedua game ini? Kita lihat liputan berikut ini. Often I am asked, what does a hero truly need? Much depends upon the hero. Buat kalian yang suka main game bergenre MOBA, ada kabar terbaru dari game Dota 2 yang telah mengeluarkan update Dota 2 First Blood yang akan membawa fitur baru. Fitur yang hadir tersebut yaitu memungkinkan pemain dapat bermain secara lokal network, beberapa mode permainan baru, dan fitur backpack yang lebih baik untuk game gratis yang populer saat ini, termasuk perbaikan beberapa tweaks dan perubahan tampilan antar muka Dota 2, ekonomi, dan fitur komunitas untuk patch terbaru tersebut yang akan hadir pada tanggal 23 September 2014. First Blood akan memungkinkan pemainnya untuk membuat lobby yang dapat dimainkan melalui jaringan lokal, baik di rumah maupun di warnet. Menurut Valve, perbaruan tersebut juga akan menambah mode permainan baru yang disebut Captain's Guard, yang akan menambah fitur baru dalam proses memilih seleksi tim. Seleksi tim secara bergiliran akan dapat menggunakan karakter jagoan secara acak dari 24 jagoan yang ada. Selain itu, peningkatan item filtering dan penyortiran sehingga memudahkan pemain dalam bermain Dota 2. Dota 2 secara resmi diluncurkan pada bulan Juni lalu. Setelah melalui masa beta test yang lama, selama berjalannya game tersebut telah banyak perubahan dan penambahan fitur-fitur baru, serta penambahan karakter jagoan baru, membuat game MOBA ini tetap menjadi favorit bagi penggemarnya. Valve telah melihat beberapa kecurangan yang dilakukan oleh pemain, hingga akhirnya Valve mulai membangun sebuah pertahanan untuk menjaga kenyamanan dalam bermain Dota 2 untuk pemainnya. Dalam rilisnya, update terbaru First Blood ini, Valve juga mengumumkan jika kedapatan berbuat kecurangan dan menerima laporan tersebut, tidak segan-segan Valve akan mensuspend pemain tersebut selama 30 hari. Dibarengi dengan hadirnya fitur tambahan yang ada pada update Dota 2 ini yang disebut Valve Anti-Cheat System untuk memastikan bahwa Dota 2 bisa dimainkan secara gratis bagi siapa saja. Tapi bagi yang ingin bayar, dalam game tersebut sudah disediakan fitur baru menarik. Beberapa waktu lalu di blog Dota 2, untuk menghasilkan uang, harus ada beberapa sistem yang diterapkan dalam game tersebut. Dan Valve menyebut sistem ini disebut microtransaction, tidak seperti game online lainnya. Di sini, Valve akan membuka Steam Workshop agar para pemain bisa mengirimkan desain karakter hasil karyanya. Jika beruntung, desain tersebut akan dijual di toko Dota 2 dan hasil penjualannya akan dibagi dengan Valve. Bagaimana? Sangat menarik bukan? We thought we had but one enemy. An enemy we encountered for so long. What little we knew of the onslaught we would have to endure. Heroes of New World atau yang biasa disingkat dengan HON adalah game berbasis real-time strategi atau RTS. Game ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2009. Game yang dibuat oleh S2 Game ini dibawa ke Indonesia oleh Garena. Heroes of New World memungkinkan kita mengendalikan karakter dalam perspektif 3/4 dunia fantasi. HON berfokus pada kontrol hero dan mengembangkannya, dan menghilangkan kesulitan pada game RTS lainnya seperti pengumpulan source dan army building sehingga memudahkan player lebih mudah memahami dan memainkan game ini. Saat ini ada total 103 hero yang terbagi ke dalam status-status masing-masing seperti Intelligent, Range, Agility, dan dibagi ke dalam dua kubu, Legion dan Hellborn. Sebagian besar hero dibuat berdasarkan game popular Defense of the Ancient. Hero akan terus bertambah lebih banyak, akan hadir dalam setiap patch-nya. Untuk saat ini, Indonesia telah memiliki server sendiri, sehingga memudahkan player dengan koneksi terbatas dapat menikmati permainan ini tanpa lag. Game improvement, perkembangan game. Matchmaking system, mencari match yang sama dengan kemampuan Anda dapat bermain sendiri atau dengan tim. Stat tracking, statistik dapat dilacak secara otomatis oleh sistem permainan. Akses ke semua data-data online in-game atau out-game. Diverse Heroes, bermain dengan hero baru dalam HON dan serta banyak hero terbaik yang sudah player terkenal. Ladder Rankings, player dan ketua klan secara otomatis diperbarui oleh sistem pemain. Lihat di mana peringkat Anda di dalam game. Custom Map Editor,
membuat map baru, atau bahkan permainan baru dengan map editor yang telah disediakan di dalam game. B. Engine advantage dan keunggulan sistem. Game reconnection, menyambungkan kembali match yang terputus, jadi player dapat masuk kembali ke match sebelumnya yang keluar karena disconnect atau mati listrik. Liver protection, meng-create dan bermain dalam match yang membuat pemain dengan live percentage yang tinggi tidak dapat bergabung. Client server netto, player lain tidak akan mengalami lagging ketika seorang player memiliki masalah koneksi. Rebindable hotkeys, hotkeys custom untuk setiap komen dalam permainan, memungkinkan Anda untuk memaksimalkan keefektifan Anda. Built-in voice, tidak perlu program untuk voice chat eksternal. Voice chat telah disediakan oleh Hon Engine. Berikutnya, fitur alternatif avatar. Fitur ini membuat player dapat berganti avatar sesuai yang dia inginkan dengan membeli pada shop avatar. Kedua game memiliki gameplay dan mekanik yang sama, tapi ada satu perbedaan besar antara bagaimana dua pertandingan bermain keluar, dan itulah kecepatan permainan yang sebenarnya. Sistem Hon mendorong kecepatan, dimainkan pada kecepatan yang sering membuat pemain baru bingung, sementara kecepatan di mana kesulitan untuk mengikuti pada awalnya. Pemain berpengalaman dan pemirsa dapat dengan mudah menguraikan tindakan dan memahami apa yang terjadi di hampir setiap skenario. Selain itu, pemain dengan refleks yang luar biasa sering dapat memperbaiki kesalahan gameplay saat itu. Jadi, berkat sistem Hon yang baik, Dota 2 sedikit berbeda. Kesalahan dihukum lebih keras, sementara game bermain sedikit lebih lambat dan lebih sistematis. Karena betapa mudahnya untuk membunuh Rosh-an atau Kongor dan mendorong menara sebelumnya dalam permainan, satu kesalahan benar-benar dapat mengubah gelombang permainan. Akibatnya, tim enggan mengambil resiko besar jika mereka merasa permainan ini masih dalam jangkauan pendek. Itu bukan untuk mengatakan timbal balik tidak terjadi, tapi untuk membuat timbal balik terjadi membutuhkan lebih dari pattern atau melempar tim lain. Visual, Hon sangat bersih, gaya visual yang berbeda, sementara permainan dapat tampak seperti clusterfuck warna untuk pemain baru. Fakta bahwa keterampilan besar biasanya memiliki animasi mudah diidentifikasi membuat bereaksi lebih mudah. Fakta bahwa keterampilan besar biasanya memiliki animasi mudah diidentifikasi membuat bereaksi lebih mudah dan pengambilan keputusan lebih cepat. Dota, seperti Hon, memiliki sejumlah visual mantra dan tampaknya ambigu dan sangat sulit untuk dibedakan. Dalam hal desain karakter, visual atau konsep bijaksana, kedua permainan memiliki desain dasarnya sama, karena mereka berdua iterasi original Dota. Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga berita-berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk Anda semua. Saya Dimas Ardi Surakurniawan, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, salam Teknoflash.